Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip HI. Jadi ini video saya pertama setelah sekian lama ya. Jadi begitu banyak kesibukan sehingga saya tidak sempat update video lagi. Jadi untuk comeback kita kali ini ya sangat spesial ya. Yeah. Karena saat ini saya mengajak teman ya. Ini adalah masa depan ya. The future dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Sulawesi Barat. Ini Bang Danar ya. Halo bro. Halo. Iya. Jadi terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di video sederhana ini ya. Karena ini cuman mau ya apa ya istilahnya ngisi waktu ya. Karena sempat sibuk, ada kesempatan take video, kita take sekarang. Saya ajak. Jadi no preparation ya? No preparation, mengandalkan kemampuan intuitif sebagai seorang apa istilahnya ilmuwan HI ya, yang masih mau jadi ilmuwan. Masih belum jadi tapi ya dalam proses, terutama Bapak satu ini. Jadi kita mungkin mau ini aja ya, ngobrol santai ya. Santai. Tanpa beban. Terkait dengan hal-hal mungkin yang terjadi belakangan ya di dunia internasional ini kan kacau sekali nih. Belakangan Terlalu banyak yang terjadi ya. Banyak sekali aneh-aneh itu. Saya sampai bilang ini kenapa ini orang negara-negara ini kenapa semua dalam beberapa waktu terakhir. Iya. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir tentunya yang paling menonjol ya soal Rusia Ukraina. Rusia sama Ukraina. Sampai sekarang gimana itu pembangunan masih ini ya? Masih gitu-gitu aja. Sampai sekarang itu kan sebenarnya Rusia apa ya? Sebenarnya ingin cepat selesai tuh itu. Iya sebenarnya. Tuh. Iya. Tapi ternyata sudah 6 bulan belum menang Rusia. Belum bisa betul. Belum selesai sampai sekarang. Secara penuh. Merealisasikan tujuannya di situ gitu. Iya, betul. Bahkan dia makin agak frustrasi juga. Terakhir saya baca Putin itu dia kayak saking banyaknya dia troops dia kirim ke sana, kan banyak juga troops yang dia kirim itu tanpa preparation. Sampai itu troops itu kayak pasukan-pasukan itu merasa kayak tidak tanpa pengamanan di sana sehingga dia balik kembali gitu. Jadi merasa moralnya turun ya. Moral prajuritnya turun, merasa tidak dikasih apa istilahnya persiapan yang matang, tidak di support gitu sehingga dia balik. Sehingga mereka kayak butuh tenaga tambahan gitu. Iya. Kemarin saya dengar ini menarik sekali Bro Danar. Dia bikinkan aturan itu kayak narapidana daripada ya itu satu wajib militer kemarin. Narapidana yang apa? Yang crime yang murder yang gitu-gitu. Apa kayak perampok gitu. Itu untuk diterjunkan juga juga ke untuk masuk ke Ukraina gitu. Saya sempat lihat itu videonya kan. Apa itu? Jadi yang itu para tahanan Iya. Kalian nanti akan berjuang di Ukraina untuk melawan Ukraina, nanti kalau kalian sudah ini akan dapat pengampunan lah bahasanya. Iya. Ya. Ini apa agak-agak antara ide brilian atau sudah stres gitu. Agak-agak ini juga. Dia kepikiran nih, siapa lagi yang mau dikirim? Ya udahlah, narapidana penjahat sekalian baku hantam di sana. Ini Putin memang gila dia. Memang kadang-kadang agak out of the box. Kecuali ini katanya yang tidak dimasukkan ke dalam program itu tahanan-tahanan yang kayak korban pelecehan, pelaku pelecehan seksual atau yang kayak apa istilahnya? Berarti ini kayak apa? Kriminal berat gitu ya? Iya kriminal berat, tapi yang ada juga klasifikasinya. Kayak kalau yang dia kayak makar, separatis melawan negara nggak dikasih. Kalau dia sempat membahayakan institusi negara nggak boleh gitu. Atau kalau dia pelecehan dia juga nggak dikirim. Yang tough guys. Yang pokoknya yang tough yang tidak makar lah gitu istilahnya. Atau istilahnya orang-orang bisa kejahatan karena memang tuntutan hidup kayak gitu-gitu kali yang dikirim ke Rusia Ukraina. Nggak tahu juga nih ke depannya gimana ya Rusia Ukraina ini. Tapi apa ya, yang awalnya banyak yang menyepelekan Rusia ya pada awalnya karena Ukraina ditopang NATO seolah gitu ya. Tapi ternyata dampaknya selain dampak militer ke Ukraina ada juga dampak ekonominya ke Eropa ya. Iya betul. Karena Rusia kan itu pasukan energi salah satunya yang utama dari Rusia gitu. Terus Eropa mau nge-ban si Rusia gimana? Dia sendiri yang butuh itu kayak apa ya? Dilema juga buat
Eropa ya. Akhirnya banyak negara Eropa dan negara-negara berkembang juga yang lain yang terdampak karena memang salah satunya mengandalkan atau bergantung pada pasokan energi dari Rusia gitu. Nah, salah satu mungkin Putin sengaja memperpanjang. Itu ada teorinya gitu. Ya. Karena katanya begitu banyak keuntungan militer yang dia dapat selama perang ini kan, gitu. Dia bisa gimana memanipulasi atau memobilisasi penjualan minyaknya untuk demi keuntungannya dia gitu, demi memaksimalisasi keuntungannya dia gitu. Dan itu yang terjadi gitu. Belakangan gitu. Nah, kita lihat justru negara-negara lain ada beberapa yang kayak cenderung babak belur ya, gitu karena hal ini. Nah, salah satu ini yang menarik, dan kita bergeser sedikit bro, Inggris ini. Inggris, kalau kita bicara Inggris kan negara yang istilahnya powerful gitu, selalu bisa menentukan nasibnya sendiri, termasuk pada saat Brexit kemarin kan, makanya we don't need you gitu, we don't want to be a part of kita European Union anymore. Self-sufficient ya. Self-sufficient, kita pound sterling, begitu powerful kita di mata uang ini gitu. Ngapain kita butuh ya Uni Eropa? Keluarlah dia. 2 tahun terakhir, ampas Pak. Gimana? Sampai Perdana Menterinya ganti ya. Si yang cewek siapa namanya itu? Liz Truss yang menggantikan Boris Johnson. Terus baru berapa minggu mengundurkan diri, ganti lagi sekarang. Ganti lagi. Siapa Sunak ya? Siapa ya? Yang baru? Ada Rishi Sunak siapa? Tolong benarkan ya, agak susah namanya. Ketika ada transisi yang cepat itu berarti kan ada yang salah ini. Salah mismanagement. Ada mismanagement atau apa ya mungkin bahasanya. Kenapa bisa ada transisi power secepat itu? Iya, artinya tidak stabil memang negara ini. Biasanya the strongest monarch kalau orang bilang negara terkuat lah. Kok bisa-bisanya ada instability politik mungkin diinstal internalnya atau gimana gitu. Iya, Rishi Sunak ya namanya Perdana Menteri yang baru. Politiknya tidak stabil Pak. Kayak kayak Bapak bilang tadi. Dan dia kayak Inggris tuh kayak kena pukulan beberapa kali dalam jangka waktu singkat ya. Kayak dia Brexit, ekonominya drop, kemudian si ratunya kan wafat ya. Itu kan sempat bikin juga lumayan gejolak lah di dalam negerinya, di monark, dalam tubuh monarknya itu tidak sempat ada goncangan di situ. Sekarang krisis energi ya, meskipun dia salah satu penyebabnya krisis Rusia Ukraina, tapi selain itu juga ada beberapa penyebab lain bro. Kayak dia mau beralih ke energi gas, ternyata supply-nya itu dia belum bisa menghandle dengan supply yang dia butuhkan gitu untuk energi gas itu gitu. Dan kemudian karena dia keluar dari Brexit, ini juga menjadi bumerang bagi dia. Itu harusnya supply energi yang bisa mudah terdistribusi lintas batas negara jadi susah bro. Dari EU tuh ya sebenarnya. Iya sebenarnya karena dia regulasi perbatasannya jadi makin susah sulit masuk. Maunya dia berdikari secara ekonomi malah mempersulit diri sendiri gitu. Kemudian Liz Truss kemarin sempat ada stimulus kebijakan lah gitu yang dia kerjakan, kemudian itu dia tidak berhasil ya, akhirnya dia jatuh, kemudian akhirnya dia mengundurkan diri lagi gitu. Mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Rishi Sunak sekarang. Kalau kita geser Pak Reski. Tadi Eropa kan? Sudah. Kemana nih sekarang? Ke Middle East atau ke Asia? Terserah di mana kira-kira bagusnya. Middle East deh. Apa isu yang sedang berkembang terkini? Nah, ini saya mau Middle East ini kemarin saya baca barusan, dia ada kaitannya sama si Rusia ini. Si Inggris ini. Inggris ini. Kan Perdana Menteri sebelumnya tuh ada planning lah istilahnya ya. Ada planning itu kayak mau ikut juga memindahkan kedutaannya gitu ke Yerusalem, kedutaan untuk Israel ke Yerusalem gitu. Sempat ada wacana gitu yang digaungkan gitu, mengikuti jejaknya si Amerika Serikat gitu. Saya baca terakhir si Sunak ini dia kayak
put a hold dulu dalam rencana itu gitu. Ditahan dulu ya. Ditahan dulu, tidak langsung mau dipindahkan gitu. Harus diperhitungkan dulu. Diperhitungkan dulu. Dan itu dapat apa istilahnya? Apresiasi dari banyak kelompok Muslim gitu, terutama dari Palestina gitu ya. Kayak dia bilang bagus nih Perdana Menteri Inggris yang baru nih, kayak dia tidak langsung ikut standing positionnya negara-negara Barat. Tidak gitu. latah juga. Tidak latah gitu untuk mau itu agak menarik. Terakhir dia put the hold. Tapi so far masih tidak stabil ya Middle East atau gimana pada segi apakah konflik-konflik yang terdahulu 2010-2011 apa masih ada dampaknya sampai sekarang? Masih sih kalau kita lihat ya. Masih. Kayak Turki, Yaman gitu kan. Turki kan sekarang bergulat juga dengan masalah resesi ekonomi juga dalam negeri. Selain juga masalah yang lain. Kalau Yaman jangan tanya. Yaman kan sudah isunya di dalam negeri sudah dikatakan dia sebagai kejahatan kemanusiaan istilahnya terbesar ya, kejahatan kemanusiaan terbesar atau yang kasualtisnya sangat banyak. Kasualtis akibat perang saudara terbesar gitu yang melanggar kemanusiaan gitu. Nah itu salah satunya di Yaman, Suriah itu udah klasik lah, klasik lah semua. Palestina, Iran juga sempat ya menjadi salah satu yang menarik juga. Kemarin Ukraina juga sempat ini berkomentar ke Iran, bro. Katanya Iran ini dia kadang bikin false claim gitu bahwa dia benar mendukung Rusia dan menyuplai senjata ke situ, karena ada klaim bahwa Iran melakukan itu, menyuplai senjata ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Tapi katanya Ukraina bilang beneran nggak sih kamu support Rusia gitu, kayak agak-agak inilah perang urat saraf lah gitu. Apakah kau cuma menggertak saja gitu ya? Dia tidak terlalu yakin gitu, benar. Tapi kita tahu ya yang Rusia di kubunya Rusia kan itu ya. Kita lihat Iran. Selalu di mana-mana tuh selalu Rusia dengan Iran tuh selalu kayak pasangan akrab. Iya, sama Suriah juga biasa di Bashar al-Assad. Kemudian kalau bergeser sedikit China, Korea Utara, itulah yang itu gengnya dari geng-gengnya beberapa puluh tahun yang lalu. Iya. Itu lawan-lawannya NATO rata-rata gitu. Nah, itu. Itu yang menarik soal Palestina. Nah, tapi sudah dengar ini katanya baru pemilihan umum di Israel barusan hari ini kalau nggak salah kemarin. Oh iya, saya pernah baca sedikit tentang di Israel juga politik dalam negerinya sedang tidak dia stabil juga. Anuan kekuasaannya gila, bro. Iya. Pergantian kekuasaannya gila, bro. Kan setelah Netanyahu sudah 2 berganti lagi. Naftali Bennett terus yang baru ini kemarin. Nah sekarang yang menang Netanyahu lagi, bro. Netanyahu lagi baru kemarin, loh. Gila nih. Ini akan membawa kemana ini arahnya? Apalagi dengan Inggris yang put the hold tadi kan, akan gimana nanti nih? Pasti akan bergolak dengan Netanyahu yang tentu sangat istilahnya agresif ya. Agresif Netanyahu tuh ya. Kita bilang pendekatannya di Palestina kayak pokoknya memang keras tidak tanggung koersif itu. Nah, terakhir mungkin ini yang belakangan ini agak ramai ini, bro. Yang mana tuh? Kayak di beberapa negara itu ada kayak insiden-insiden gitu, Pak. Oh. Insiden-insiden kecelakaan gitu yang sampai yang korbannya banyak. Mendapat sorotan dunia internasional. Gitu ya. Pertama dari Kanjuruhan, Indonesia. Habis itu ke India. Iya, baru jembatan jatuh baru Korea Selatan gitu. Nah, itu kan di Indonesia kan itu di stadion bola kan gitu. Kemudian ada insiden penembakan gas air mata gitu. Orang terinjak-injak meninggal. Kalau menurut Pak Rizky nih, ketika ada kejadian yang menewaskan berapa banyak orang itu, apa dampaknya terhadap negara-negara tersebut, Indonesia? Ya, dia akan kira-kira nih apa? Pertama menjadi related ke HI ya. Dia pertama menjadi sorotan internasional. Apalagi misalnya sepak bola kan olahraga yang universal. Contohnya Indonesia sepak bola adalah olahraga yang universal. Ada standarisasinya juga dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan misalkan pertandingan bola di setiap negara gitu. Dan di mana kalau itu ada miss di situ, tentunya sorotan dari dunia internasional pasti mengarah ke negara tersebut, apalagi menimbulkan korban jiwa. Kalau korban jiwa pasti semua ikut campur di situ. Mau siapa ada NGO dari mana gitu kan pasti punya sorotan tersendiri. Kok ini ya kayak country branding itu ya maksudnya atau gimana?
country branding maksudnya? Iya, image-nya. Image negara itu pertama dari sisi manusianya kan ini juga akan mendapat sorotan gitu. Kalau manusia itu bisa begitu, ada pengelolaan yang mungkin SDM-nya agak gimana? Iya, pengelolaan yang tidak memenuhi mungkin standarisasi pemenuhan human rights atau apalah istilahnya. Bagaimana bisa manusia ini terpenuhilah keamanannya dari sisi personal security-nya dia tuh. Dan itu yang kita lihat terjadi misalnya di Kanjuruhan sampai mendapat sorotan dunia internasional. Kemudian Indonesia terancam sanksi yang gitu-gitu. Kemudian disanksi, dia tidak boleh menyelenggarakan Piala Dunia misalkan akan banyak sekali income dia yang hilang gitu ya, dari situ akan banyak juga kesempatan dia berinteraksi, membangun relasi lebih jauh dengan negara-negara lain yang terlibat di dalam kayak chain reaction semua, Pak. Reaksi berantai semua dari acara sepak bola sampai ke ekonomi sampai masyarakat. Betul. Jadi banyak sekali. Jadi tidak, itu bukan apalagi nyawa manusia. Betul. Kemudian yang apa lagi tadi? India itu kenapa sih? India tuh saya baca itu mereka lagi ada di jembatan. Kalau nggak salah tuh jembatan buat pariwisata juga sih, pariwisata. Kemudian ada yang itu kan 200 orang kalau nggak salah tuh isinya tuh. Tiba-tiba ada yang main-main. Ada yang kayak menggoyang-goyangkan jembatan langsung rubuh ya. Padahal itu jembatan tua katanya, tapi sudah lama dia tidak ada masalah gitu. Sudah ratusan tahun dia aman. Pas saat itu over capacity. Kemudian ada yang itu iseng juga. Parah. Jatuh. Seratusan juga korbannya. Kemudian di Halloween yang di party di Taiwan ya, di Korea Selatan itu katanya sama over capacity, banyak pengamanan kurang. Baru orang berdesak-desakan di gang-gang yang sempit, karena di Taiwan katanya agak gang-gang juga ya. Gang-gang dan sempit, baru katanya orang berdesakan di situ tidak terkontrol, terinjak-injak, banyak juga yang meninggal gitu. Ternyata bukan hanya di Indonesia, ternyata di negara maju semaju itu. Korea Selatan, bro. Kalau memang dia sudah apa istilahnya, crowd controlnya bagus, segala macam, tapi ternyata tetap masih bisa. Artinya apa ya? Kalau sudah insiden bakal terjadi. Cuman mungkin satu ini Pak yang agak menarik polanya ini. Kalau di India kan ada orang yang memain-mainkan iseng. Di Indonesia ada orang yang tidak terima timnya kalah, marah, istilahnya gitulah. Kemudian reaksi juga dari pengamanan itu agak misleading juga. Harusnya dia tidak menembakkan gas air mata menurut peraturan itu. Artinya ada beberapa miss dari berbagai pihak gitu sehingga ini terjadi gitu. Kemudian di Korea Selatan juga over capacity, orang banyak berkumpul gitu melebihi kapasitasnya untuk merayakan Halloween. Ini apa ini? Polanya apa memang masyarakat frustrasi atau ada euforia pasca Covid atau apa? Saya rasa sih euforia pasca Covid ya, karena memang Covid sudah lumayan lama ya, sudah hampir 3 tahun ya. Jadi orang terkurung di rumahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika sudah dibuka, lockdown sudah dibuka, acara-acara sudah mulai boleh. Jadi mereka kayak hype-nya tuh luar biasa ya. Kayak Halloween itu katanya belum pernah seramai itu juga. Jarang dia sampai seramai itu. Ketika orang sudah lama dikurung dikasih kesempatan begitu. Sama kayak bola juga di Indonesia kan sudah lama akhirnya mereka ini lagi. Kemudian di India juga over capacity juga. Kemudian ada gabungan lah antara euforia dan mungkin masyarakat frustrasi juga, dan karena kondisi mungkin makin susah ya, ekonomi di dunia sehingga banyak manusia itu dia bertindak yang istilahnya tidak bisa dipahami kenapa dia lakukan hal itu. Kayaknya polanya di situ ya. Ada frustrasi, ada euforia. Kayak patternnya Indonesia. Iya, kayak pattern. Bahkan ada yang di Afrika juga kalau tidak salah. Berdekatan. Kayaknya itu orang kan krisis ini, maksudnya menuju resesi gitu. Kita sedang berada di perjalanan menuju resesi gitu. Iya, orang hidupnya makin susah sehingga orang banyak jadi kayak yang di India itu iseng-iseng yang tidak jelas gitu. Bisa jadi. Ketika sesuatu tidak sesuai keinginannya itu eskalasi dia menuju melakukan tindakan-tindakan yang destruktif itu bisa cepat sekali terjadi gitu. Terus yang Halloween juga kayak semua ada istilahnya pelampiasan atau ekspresi mungkin ekspresi emosi atau frustrasi yang berlebihan mungkin kayak gitu ya. Ini amatir aja, bisa juga analisa amatir namanya kan kita melibatkan ribuan masa ya, yang susah juga buat dikontrol kan. Iya, betul bahaya sekali sih itu. Betul. Nah kemudian mungkin yang terakhir paling terakhir
ini nih environmental crisis ini makin gak karuan nih Pak. Bagaimana? Makin gak karuan nih. Give me an introduction. Udah usah jauh-jauh, di dekat kita juga sudah kelihatan nih. Banjirnya tidak karuan, longsornya tidak karuan, curah hujannya tidak jelas. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah aneh gitu. Sudah pattern. Banjir bukan cuma di Jakarta, Bro. Oh, dengarnya berita pasti di Jakarta. Di sini di Majene, Sulawesi Barat. Ya. Banjir parah. Itu climate change berpengaruh ke semua wilayah lah di dunia itu ya. Makin gak karuan gimana? Oh, tapi sekarang kan sudah mulai tuh mau pakai electric car kan? Untuk mengurangi dampak environmental. Jauh lah. Kalau gitu. developing country masih ke Indonesia masih susah lah. Sekarang presiden sudah menginstruksikan sama pejabat Pemda harus membeli dinasnya mobil elektrik sekarang. Kayak Tesla gitu. Nggak mesti Tesla. Ada Hyundai juga dan ada yang lebih low budget ya. Ada. Ya. Mudah-mudahan sih. Rencananya. Pengurangan emisi kan. Rencananya, cuma tapi kita nggak tahu juga. Kan masih mahal juga. Kita juga nggak mampu juga afford itu. At least ada usahanya. Ada usaha ya. Karena makin nggak karuan bro. Iya. Baru itu kalau pembangunannya tidak mengindahkan itu bisa bahaya bro. Di sini saja kita rasakan dampaknya kan secara langsung. Iya. Banjir baru tiba-tiba ada longsor menutupi ruas-ruas jalan. Bagaimana kalau itu terjadi di tingkatan yang lebih tinggi? Kita nggak tahu ya. Bisa parah. Jadi bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Jabodetabek ya. Bukan cuma di situ. Di sini dan di semua negara di dunia terdampak climate change, environmental crisis, bukan isu kaleng-kaleng ini bro. Ya? Bukan isu bohong-bohong. Tapi ada juga yang bilang isu bohong lah, cuman dampaknya sekarang. Iya betul. Ada juga yang bilang, nah itu kan karena curah hujan. Ya iya itu kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa curah hujannya tiba-tiba tahun-tahun belakangan ini sederas itu gimana gitu kan? Kayak jelas lah ya. Iya. Semoga ada inilah ya. Perbaikan. Oke, thank you bro. Thank you for your time. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Nanti saya undang lagi Pak Dana. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.